Seperti yang dikatakan oleh Sutherland bahwa kriminologi adalah seluruh ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencangkup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kejahatan itu sendiri diartikan oleh Bemolen sebagai setiap kelakuan yang menimbulkan kegoncangan sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa terhadap pelaku perbuatan itu. Kemudian, menurut Muhammad Mustafa, ruang lingkup pembahasan dalam kriminologi ada 4, yaitu yang pertama, kejahatan, perilaku menyimpang, dan kenakalan. Yang kedua, pola tingkah laku, kejahatan, dan sebab musabab terjadinya kejahatan. Yang ketiga, ada korban kejahatan. Yang keempat, reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan. Lalu bagaimana cara kita sebagai manusia yang memiliki akal budi dan hati nurani untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi? Tentunya dengan memperkuat iman dan ketakwaan kita terhadap Sang Pencipta. Bisa juga dengan memperkokoh dan memegang erat nilai dan norma di masyarakat. Ada juga menurut Prof. Alam, penanggulangan kejahatan empirik ini terdiri dari 3 bagian pokok. Yang pertama ada preemptif, yang merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Misalnya dengan menanamkan nilai-nilai atau norma yang baik. Yang kedua ada preventif, yang merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif, yang masih dalam tataran pencegahan sebelumnya terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu kejahatan. Misalnya dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan. Lalu memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, meningkatkan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat, menambahkan personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya, serta meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum. Lalu yang ketiga ada represif, yaitu upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Ada pula manfaat dari mempelajari ilmu kriminologi ini. Pertama, manfaat untuk kepentingan pribadi. Seperti yang dikatakan oleh Kapolri Hugeng, bahwa walau kita mengetahui lika-liku dari perbuatan kejahatan, namun diharapkan pengetahuan itu tidak akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, walaupun setiap orang cenderung berbuat jahat, namun dengan adanya ilmu kriminologi diharapkan akan menjadi ilmu penghalusan dari perbuatan tingkah laku seseorang supaya menjadi lebih baik dan tidak bertindak jahat. Yang kedua, untuk kepentingan masyarakat, di mana kejahatan itu memang merupakan produk dari anggota masyarakat yang saling berinteraksi. Maka diharapkan ilmu kriminologi ini dapat mencegah kerugian sosial yang lebih besar di masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Aesopus, hancurkan benih kejahatan atau kejahatan itu akan balik menghancurkanmu.